Ya, misalnya pelabuhan besar untuk turun naik kargo itu seharusnya di Merak. Sebenarnya karena itu lebih dekat Nah, jalurnya. jangan di Jakarta. Betul. Karena kalau di Jakarta berarti konsepnya adalah kapal yang masuk ke Jakarta. Padahal kita targetnya adalah kapal yang hanya lewat saja. Hanya lewat. Kalau seandainya kita buka satu jendela di situ untuk turunin barang misalnya, kapal kan bisa bawa kargo tambahan, turunin di Merak, Merak distribusi gitu kan. Ya tahu yang konsep tadi, buka di Batam, Batam distribusi kan gitu kan. Atau kita buka di mana? Kita buka di Makassar, Makassar distribusi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Betul, betul. Nah, itu yang kita tidak miliki konsep itu gitu. Rupanya sangat menarik di situ. Data-datanya itu lengkap ternyata kita ya, Pak Deputi. Ya. Ternyata kalau ini dimaksimalkan, karena memang kan faktanya 90% logistik itu kan lewat laut. Laut ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri 40% lewat Iya, laut. laut, Nah, ya. ini kan memang sangat luar biasa. Iya, saya sudah hitung. Artinya saya sudah hitung menurut informasi dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan itu, Pak Dirjen mengatakan begini, bahwa 40%, ya, 40% dari logistik barang internasional itu melewati laut Indonesia. Dan saya cek datanya, berapa sih yang dimaksud dengan 40% dari angka yang mana? Dan saya dapat dari angka global, angka perdagangan global, itu angka-angka perdagangan global yang melewati atau menggunakan alur laut sebagai alur supply itu nilainya kira-kira sekitar 15 triliun US dollar. Iya, 15 triliun US dollar. Data global. Data global. Lihat, ya. Nah, itu 15 triliun US dollar. Nah, lalu kata Pak Dirjen Perhubungan itu kan yang lewat Indonesia itu adalah 40%. Saya coba kalikan 15 triliun sekian atau 14 triliun sekian US dollar itu, saya kalikan dengan 40% tadi, saya menemukan angka kira-kira 5, berapa sekian lah, 5, sekian triliun US dollar. Kalau dikalikan ke rupiah, Pak, sekitar 78.000 triliun. 78.000 triliun. Berarti kurang lebih Ya mungkin 50 tahun APBN, 40 tahun APBN, itu yang melewati. jadi penonton ini, Pak Deputi. Dan ternyata kita sebagai negara kepulauan terbesar ini hanya sebagai penonton dada gitu. Kapal-kapal internasional lihat dada gitu. Lalu kita mengeluarkan uang yang begitu besar untuk menjaga keamanan dari negara-negara kapal-kapal internasional yang lewat itu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menghitung ini. Ini siapa yang harus melakukan perubahan sistem pengelolaan? Jadi ini kadang-kadang kita tidak menghitung. Kita tidak menghitung tanggung jawab kita sebagai negara pantai menjaga keamanan bagi pelayaran internasional, ya kan, dengan pendapatan dari dunia pelayaran internasional kepada kita gitu. Enggak dihitung. Jadi kita mengeluarkan uang untuk angkatan laut, jaga semua pelayaran itu. Iya kan? Mereka menikmati. Ya, itulah kadang-kadang saya mengatakan merasa aman ya. Iya, makanya saya kadang-kadang saya pikir-pikir negara ini, negara sebesar ini dengan ahli yang begitu banyak gitu kan. Kok bisa ya? Kekurangan ahli ya? Iya, sepertinya kekurangan ahli gitu. Iya. Saya kadang-kadang berpikir apa saya yang salah gitu ya. Tapi rasa-rasanya saya nggak salah sih, ya kan itu kan data, angka real, ya angka global, angka internasional yang kita pakai, gitu kan. Data-data kapal yang lewat kita ambil data-data dari Singapura, data yang valid. Kita juga punya data dari VTS kita yang ada di Bintan, Batam, Dumai, kita pakai data kita juga. Hitung-hitung ya potensinya begitu besar. Nah, saya cek pendapatan negara, Pak. Saya geleng-geleng kepala gitu. Jadi di Selat Malaka itu yang potensi ekonomi yang lewat tadi sekitar 173 miliar US dollar. Pendapatan kita di pelabuhan Batam itu, Pak, hanya sekitar 300 miliar rupiah saja. Rupiah saja. Gitu. Kok bisa? Dan kita dengan bangga mendapatkan pendapatan, menggali pendapatan negara hanya 300 miliar selama ini gitu. Padahal potensi yang lewat itu mungkin sekitar 5.000 triliun US dollar gitu kan. Atau 5.000 triliunan lah rupiah. Artinya angkanya sangat besar. Kalau dikalikan ke rupiah itu
ya dengan 173 itu luar biasa, berapa tahun dari APBN kita gitu. Nah itu potensi seperti itu saya lihat kok nggak dihitung gitu ya, nggak dihitung untuk membangun sesuatu yang besar gitu ya, membangun sesuatu untuk negara ini gitu. Nah inilah saya kenapa tadi saya katakan bahwa memang kita sepertinya tidak punya konsep untuk membangun Indonesia ini sebagai suatu negara kepulauan, ya kan. Lalu misalnya di undang-undang RUU Daerah Kepulauan yang saya juga ikut menyusunnya, dan saya dipercayakan sebagai ketua tim dari RUU tersebut. Di dalam RUU itu memang saya memasukkan satu bab khusus itu mengenai pelindungan negara terhadap masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, pulau terdepan. Ya. Nah, jadi ada memang ada pemikiran, ada satu kelompok alur pemikiran yang menggunakan istilah pulau-pulau terdepan. Tetapi aturan yang kita miliki sekarang masih menggunakan istilah pulau-pulau kecil dan terluar. Oke. Nah, jadi di dalam RUU Daerah Kepulauan yang saya ketuai dan juga dari kawan-kawan saya ada 3 orang dengan saya 4 orang, kami menyusun RUU itu ada satu bab yang saya masukkan sendiri, itu adalah konsep pelindungan negara terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar itu. Nah konsep yang saya masukkan adalah, selama ini kalau kita lihat kenyataan itu adalah, siapa sih orang yang mau tinggal di daerah-daerah terluar itu? Pasti kan tidak ada orang. Nah untuk bisa menjaga daerah-daerah terluar itu, kita taruhlah tentara kan? Kita taruh angkatan laut, atau mungkin angkatan darat kan gitu kan. Kita taruh mereka untuk menjaga daerah terpencil itu. Nah, padahal kenyataannya bahwa di beberapa pulau kita yang terluar itu ada masyarakat yang tinggal di situ. Pertanyaan adalah begini, kalau kita harus bayar tentara untuk tinggal di daerah-daerah pulau-pulau kecil terluar itu, kenapa konsep yang sama kita tidak bangun untuk membayar masyarakat yang tinggal di situ? Jadi masyarakat kita itu kita konsepkan, kita posisikan sebagai penjaga wilayah. Nah, dengan dia diposisikan sebagai penjaga wilayah, maka negara wajib memperhatikannya. Sama dengan negara membayar tentara, sama saja. Ini proses partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu wajib, ya kan. Oke. Maka saya kemudian di kantor saya itu saya mengembangkan satu konsep yang namanya sabuk pengaman terluar, di mana konsep yang tadi itu masyarakat diposisikan sebagai penjaga, lalu kita memposisikan mereka sebagai satu kelompok masyarakat sabuk ya, membangun konsep sabuk pengaman daerah-daerah terluar kita gitu. Itu kira-kira. Luar biasa, sahabat Aspek Sinda. Ternyata kalau kita mencermati potensi ekonomi yang bisa dihadirkan dari jasa logistik aja itu sampai bisa menembus 50 sampai 70 tahun APBN gitu. Nah, Pak Deputi, saya kira ini kan luar biasa nih. Gambaran-gambaran kita ternyata selama ini kita belum bangun lah dari... Iya, membangun konsep negara kepulauan itu belum kelihatan sama sekali di mata saya gitu ya, mata saya. Nah, kira-kira ini prosesnya berapa tahun bisa kita eksekusi? Iya, makanya kita kembalikan kepada ahli-ahli yang kita miliki. Artinya kita perlu pemikiran-pemikiran dari universitas, karena kampus kan adalah tempat para pemikir kita kan begitu, ya. Tentu saya sebagai orang pemerintah tentu juga pernah kuliah kan begitu ya, pernah kuliah ya. Nah, jadi sebagai orang yang pernah kuliah kita pasti punya konsep juga gitu, pasti punya konsep ya. Nah, akan tetapi kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari dunia akademis gitu, karena dari situlah lahir pemikiran-pemikiran baru. Kemudian kita mencoba membuat aturan-aturan yang bisa mendukung ide-ide besar yang lahir dari kampus ya. Sekarang saya ambil contoh begini. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Okay? Lalu luas atau total luas dari negara kita itu total darat dan perairan itu
itu adalah 8.300.000 km persegi. Udah gabung tuh darat dan perairan. Ya. Dan kalau hanya luas teritorial saja itu ada sekitar 290.000 km persegi. Ya. Lalu ZTE kita itu 3 juta km persegi. Ya. Lalu belum lagi landas kontinen itu kita ada sekitar 2 juta lagi, sekitar 2.800 ya. Nah, luas total perairan Indonesia itu adalah 6.400.000 km persegi. Ini angka yang kalau kita taruh di meja, kita hitung itu tuh luas banget gitu, nggak ketemu. Nah, tetapi dengan luas wilayah kita yang begitu luas, kita seperti kehabisan konsep untuk menangkap ikan gitu. Ya. Artinya ikan yang ada di 6.600.000 km persegi itu, yang di ZTE kita itu, ya, itu tidak kita tangkap. Ya. Yang kita fokuskan adalah budidaya ikan. Padahal negara kita kan negara kepulauan kan. Lautnya lebih luas kan, kenapa nggak tangkap aja ikannya gitu? Malah susah payah investasi budidaya ikan. Padahal biaya operasional atau operasional cost untuk budidaya ikan saja pakan ternaknya sekitar 70%. Dan yang lebih lucu lagi adalah pakannya dari negara lain. Coba bisa bayangkan itu gitu. Saya nggak kadang-kadang habis pikir gitu ya. Ikan yang ada tidak mau ditangkap, ya. Malah kita capek-capek keluarin uang ya untuk budidaya ikan. Saya nggak habis pikir lah. Males melaut lagi. Saya nggak habis pikir lah, kita nggak habis pikir. Saya kadang-kadang saya pergi ke daerah pesisir ya, daerah pesisir. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pergi ke pesisir selatan di Jawa. Nggak usah jauh-jauh dari Jakarta lah. Kita jalan mungkin 3 jam dari Jakarta. Kita pergi ke daerah Pelabuhan Ratu. Kalau kita pergi ke daerah Pelabuhan Ratu di malam hari, kita akan lihat seperti jutaan keramba ikan di pinggir pantai. Saya kadang-kadang saya berdiri di pinggir pantai itu saya nggak habis pikir gitu ya. Apa pejabat-pejabat kita yang di negara itu tidak berpikir kenapa sampai masyarakat kita itu terpaksa harus membangun keramba gitu. Itu kan terpaksa sebenarnya. Padahal cara menangkap ikan dengan menggunakan keramba di pinggir pantai itu adalah mungkin konsep kuno ratusan tahun yang lalu gitu. Yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan masyarakat membuat kapal sehingga membangunlah keramba-keramba di pinggir pantai. Sampai hari ini kalau di Pelabuhan Ratu masih ada jutaan keramba di pinggir pantai. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan betapa tidak mampunya masyarakat untuk beli kapal. Negaranya ada di mana? Kenapa tidak bantu? Iya, kapal kita kan cuma berapa GT, Pak Deputi. Nggak mampu melaut terlalu jauh lah, nggak bisa berlayar terlalu jauh. Ya. Nah lalu misalnya pernah ada zaman menteri tertentu, saya tidak usah sebut namanya karena udah lama menterinya gitu ya, itu melarang kapal di atas 150 GT, tidak boleh beroperasi di Indonesia. Bayangkan, negara kita dengan luas ZTE yang begitu besar, kita melarang kapal di atas 150 GT. Lalu siapa yang menangkap ikan di 200 mil laut? Sampai seperti itu gitu ya. Sebenarnya dampak lain masih ada lagi gitu kan. Kalau tidak ada tidak ada kapal yang menangkap, tidak ada kapal ukuran besar yang kita izinkan, nah berarti secara tidak langsung kita pun mematikan dunia pendidikan kita di sektor perikanan. Karena anak-anak kita yang sekolah di sekolah tinggi perikanan, anak-anak kita yang sekolah di Politeknik Perikanan, dan juga SMA Perikanan, mereka itu belajar kurikulum internasional, kurikulum STCWF, di mana kurikulum itu adalah kurikulum kapal di atas 300 GT. Nah sekarang bayangkan mereka belajarnya kurikulumnya kapal standar IMO 300 GT ke atas, begitu mereka lulus, kapalnya tidak ada. Jadi teori-teori di kelas itu kasihan negara hanya kita. membayangkan kapal yang begitu besar, bagaimana dia bisa nangkap ikan sampai 12 mil. Nah, saya pergi ke Bali. Saya tanya di Asosiasi Tuna Long Line
atau asosiasi kapal ikan yang menangkap tuna. Saya tanya mereka, di kapal Anda itu berapa frekuensi pelaut-pelaut perikanan yang naik sekali atau dua, frekuensi kenaikannya menaiki kapal mereka itu berapa kali setelah naik pertama kali? Dan saya kaget, jawabannya adalah hanya sekali saja. Saya geleng-geleng kepala, sahabat aspek Sindo ya. Pasti ada sesuatu. Kalau orang naik satu kapal, ya, kemudian dia pulang, mendarat dan tidak mau naik lagi yang kedua kali, dan kapal kita ada ribuan, di Bali itu ada sekitar 1000 kapal tuna longline. Nah berarti pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin desain kapalnya bukan standar, mungkin ruang kerjanya, lingkungan kerjanya mungkin tidak baik, gitu kan? Sehingga orang tidak mau naik kapal untuk yang kedua kali. Nah berarti harus ada yang diperbaiki. Nah satu masalah misalnya saya sebutkan tadi, mereka sekolahnya kapal standar 300 GT. Mereka turun kapal yang arahnya 60 GT. Mereka naik di kapal 60 GT. Buku pelaut mereka tidak bisa mencatat itu. Buku pelaut mereka tidak bisa mencatat bahwa naik kapal 100 GT. Itu tidak bisa dihitung di internasional. Setelah naik kapal kita 150 GT, dia ke Spain misalnya naik kapal 300 GT, ya buku pelaut kita itu nggak bisa dihitung. Itu kira-kira. Nah, artinya anak-anak kita yang sekolah di sekolah tinggi perikanan, sekolah politeknik perikanan, tidak bisa naik kapal perikanan kita. Karena mereka tidak bisa upgrade skill dari mereka itu. Kalau mereka naik kapal kita, mau tidak mau semua ke luar negeri. Karena hanya di luar negeri itulah dokumen kepelautan mereka itu bisa di-upgrade gitu. Mereka bisa mengimpikan suatu saat jadi nakoda kapal internasional gitu. Tapi kalau di sini ya nggak bisa. Cari kapal nakoda kapal ikan yang 60 GT, 100 GT ya beda gitu. Itu kira-kira. Jadi memang konsepnya nggak ketemu saya. Jadi ini sangat luar biasa Pak Deputi. Ini baru 2 loh. Kira-kira sektor yang kita bisa kembangkan. Setidaknya 2 ini aja udah luar biasa Indonesia ini sejahteranya. Satu di sektor jasa transportasi tadi kan. Kemudian yang kedua itu sektor perikanan. Triliunan Pak. Triliunan. Saya sering bilang sama para pejabat kita yang tinggal di pesisir selatan misalnya itu, atau di Ambon, Sulawesi, NTT, saya bilang begitu, kalian sadar nggak di laut kalian itu, mulai dari Samudra Hindia, Laut Timur, Arafura, sampai ke atas ke Sulawesi, turun lagi, itu setiap tahun itu dilewati oleh tuna. Karena tuna itu termasuk ikan yang bermigrasi. Dia bermigrasinya itu dari India masuk ke Samudra Hindia, ke laut Timur, Laut Arafura, naik ke Ambon sampai ke Filipina, turun lagi. Nah, begitu dia lewat di Samudra Hindia, kapal Indonesia tidak ada. Karena kapal kita cuma 5 GT saja. Sekali kena ombak hancur. Nah, sekali kena ombak hancur. Ikannya hanya lewat bilang dadah Indonesia gitu. Nggak bisa ditangkap. Nggak bisa ditangkap. Bisa dikejar berarti. Ya, lewat NTT, dadah NTT gitu. Lewat. Jadi wajar ya kalau negara luar itu malah kapal-kapalnya mereka kan ke Indonesia. Iya. Mungkin dia pikir daripada kalian nggak tangkap ya mending kami lah yang tangkap. Betul. Nanti kami olah baru kirim lagi makanya ke Indonesia. Di dunia manajemen perikanan ini memang ada yang namanya Regional Fisheries Management Organization. Jadi ada wilayah pengelolaan perikanan internasional. Itu dibagi misalnya di Amerika Latin apa, di Pasifik apa, di kita apa gitu kan. Misalnya kita lihat di wilayah kita, pengelolaan wilayah kita untuk pengelolaan penangkapan ikan secara pengelolaan internasional itu Indonesia di wilayah Samudra Hindia itu kan organisasi itu membagi kuota untuk negara-negara. Kuota kita itu sering tidak terpenuhi, tidak terpakai. Apa yang terjadi? Karena kuota yang diberikan kepada Indonesia itu tidak terpakai, kuota untuk penangkapan ikan tuna nih, karena nggak terpakai, akhirnya negara-negara sejauh negara Spain
sejauh negara-negara Korea, negara Jepang, itu minta kuota untuk menangkap ikan di Samudra Hindia, di laut lepasnya gitu. Nah, padahal negara yang paling dekat itu adalah negara yang namanya Indonesia gitu. Kita nggak ada satupun kapal ke situ. Kapal kita tidak ada karena kita larang kapal besarnya gitu. Nah, sahabat Speksindo, ini saya kira ini diskusi serius ini yang harus kita pikirkan bersama ya, melibatkan seluruh elemen ya. Ya kalau kita kenal ada namanya pentahelix ya. Nah, pentahelix ini kan bagaimana menghadirkan tadi pemerintah, ada kampus sebagai sumber pengetahuan, yang kajian-kajian keilmuan, kemudian ada swasta sebagai investor, kemudian ada media yang kemudian bisa mengkampanyekan, dan kemudian harus melibatkan masyarakat supaya masyarakat ini bagian dari barisan yang bisa menjaga kedaulatan kita. Nah, Pak Deputi, saya kira ini yang terakhir ini pertanyaannya, siapa yang mau memulai mengkampanyekan ini? Apalagi ini kan Menko Manifest adalah kementerian yang punya koordinasi dengan kementerian teknis lainnya. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Deputi. Kita sesi iklan dulu.